Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Bab 761 Naga Jantung Darah Teratai. Ren Guhong dan Wu Manyu yang berada di tengah pertempuran sengit tidak menyadari apapun. Keduanya berkomunikasi dengan cepat melalui transmisi suara. Wu Manyu, apakah kamu berbohong padaku? Bukankah kau bilang mayat darah yang dijelaskan dalam buku petunjuk itu adalah formasi inti lapisan ke-8? Yang ini sudah lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Ren Guhong, dengan ekspresi kesakitan, melemparkan jimat guntur berharga yang ditukar dengan poin prestasi. Wu Manyu pun dengan hati yang sangat sakit, melepaskan harta karun ajaib yang berkekuatan api dan berkata, "Apa gunanya aku berbohong padamu? Kemungkinan besar, mayat darah ini meningkatkan kekuatannya dengan teratai darah jantung naga di dalamnya." Ren Guhong juga tahu dia tidak bisa menyalahkan Wu Manyu. Lagi pula, 200 tahun telah berlalu, dan tidak seorang pun dapat menjamin seberapa banyak perubahan telah terjadi di dalamnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku seharusnya tidak mendengarkanmu dan meninggalkan junior brother Jiang tadi. Kita seharusnya membawanya ke sini bersama kita. Dengan dia berbagi kekuatan, kami akan merasa lebih santai. Kita bahkan bisa menyuruhnya mengambil mayat berdarah itu." Membuang satu demi satu jimat petir kini benar-benar menyakitkan baginya. Namun, mayat darah ini luar biasa kuat, dengan kulit dan daging tebal. Ia tidak takut pada mantra maupun pedang dan tombak. Ia hanya takut pada objek berenergi yang murni. Wu Manyu juga merasakan sedikit penyesalan. Bocah itu punya banyak sekali trik. Mungkin dia benar-benar bisa menghadapi mayat berdarah itu. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Mari kita berdua berhenti menahan diri dan segera gunakan kartu truf kita untuk membunuh mayat darah dan mengambil teratai darah hati naga. Kalau tidak, kalau bocah itu sadar dan mengejar untuk meminta bagian dari teratai darah jantung naga, kau akan memberikannya atau tidak? Mendengar ini, Ren Guhong, dengan hati yang berdarah, mengeluarkan pedang panjang yang dililit petir. Wu Manyu pun dengan sangat enggan mengeluarkan sebuah jepit rambut, yang di dalamnya mengalir api hitam. Pada saat yang sama, Jiang Fan diam-diam berbelok di sudut. Benar saja, dia melihat sebuah ruang rahasia kecil, lebarnya 3 zang. Ini sudah merupakan akhir terowongan. Ketiga dindingnya sangat lembab. Air menetes sesekali dari atas ruang rahasia. Benda itu jatuh ke tanah, membentuk genangan kecil dengan keliling sekitar setengah zang. Ki spiritual yang sangat padat. Jiang Fan segera menyadari bahwa ki spiritual dalam tetesan air itu luar biasa kaya. Kolam air ini cukup bagi seorang seniman bela diri di tahap awal pembentukan inti untuk menerobos suatu level. Namun, cairan spiritual dalam genangan ini kemungkinan diminum oleh mayat darah. Sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi. Tiba-tiba, ia menemukan daun teratai hijau seukuran telapak tangan mengapung di genangan air. Di samping daun teratai, sekeping buah teratai berdiri tegak dengan gagahnya. 10 lubang teratai saling terhubung, samar-samar membentuk garis luar seekor naga. Dari dalam lubang itu, terpancar cahaya merah darah yang berkelap-kelip. Meski warnanya merah darah, tidak menimbulkan perasaan dingin atau menakutkan. Sebaliknya, hal itu membuat ki darah seseorang melonjak dan terasa sangat hangat. Mata Jiang Fan berbinar. Ini yang dicari Ren Guhong dan Wu Manyu, kan? Bagaimana dia masih bisa bersikap sopan? Dia segera dan secara profesional mengeluarkan benda giok yang tajam. Banyak harta karun alam langka seperti itu tidak dapat disentuh langsung dengan tangan. Bila tidak menyadarinya, sebaiknya tangani dengan hati-hati. Jangan sampai benda spiritual tersebut rusak, yang mana akan menjadi kerugian yang lebih besar daripada keuntungannya. Dia segera mengambil biji teratai itu satu persatu, lalu memasukkannya ke dalam botol giok. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Tepat saat dia selesai memasukkan yang ke-9. Raungan menyakitkan itu tiba-tiba berhenti. Mayat berdarah itu jatuh ke tanah. Itu telah dibunuh. 2 suara angin pecah yang mendekat dengan cepat semakin mendekat. Jiang Fan dengan menyesal melirik biji teratai terakhir. Dia dengan tegas menyingkirkan barang-barangnya.
Dia diam-diam terbang dengan pedangnya, tepat di atas kepala mereka. Naga jantung darah teratai. Benar-benar ada teratai darah hati naga, kita kaya. Tunggu, mengapa hanya tersisa satu biji teratai? Wajah gembira Ren Guhong tiba-tiba membeku. Ekspresi Wu Manyu juga berubah, mungkinkah mayat darah memakannya? Memikirkan kekuatan mayat darah meningkat ke lapisan ke-9 pembentukan inti. Wajah mereka berdua berubah muram. Mayat darah terkutuk ini, itu benar-benar menyia-nyiakan teratai darah jantung naga. Jika ada 5 biji teratai, aku akan mampu menembus belenggu lapisan ke-9 pembentukan inti dan mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 pembentukan inti. Ren Guhong menghentakkan kakinya ke tanah karena marah. Wu Manyu juga menggigit gigi peraknya sedikit, penuh kebencian, beri aku 2, dan aku juga bisa terobosan pembentukan inti lapisan ke-8. Yang ini saja tidak cukup. Keduanya telah mengeluarkan upaya besar, menghabiskan banyak jimat dan harta karun ajaib. Mereka bahkan menggunakan kartu truf yang mahal. Pada akhirnya, hanya 1 biji teratai yang tersisa. Ren Guhong mendesah dalam-dalam, kesal, apa gunanya hanya 1 yang tersisa. Meskipun dia mengatakan itu, tatapan Ren Guhong ke arah biji teratai sangatlah bersemangat. Benih teratai ini, yang diberikan kepada seorang seniman bela diri di tahap tengah pembentukan inti, dapat sepenuhnya memungkinkan mereka untuk menerobos 1 level. Nilai tingginya sudah jelas dengan sendirinya. Tidak hanya dapat memulihkan kerugian saat ini, tetapi juga dapat mendatangkan keuntungan besar. Hanya saja, bagaimana cara membaginya? Mata indah Wu Manyu berputar-putar, dan dia mendesah pelan. Kali ini, berkat kakak senior Ren, kalau tidak, kakak muda mungkin sudah mati di mulut mayat berdarah itu. Bagaimana mungkin aku bisa bersaing denganmu? Biji teratai ini, berikan saja pada kakak senior. Ren Guhong berpikir sejenak, baiklah, aku akan menjualnya nanti, dan kita bagi hasilnya setengah-setengah. Kakak senior tidak akan membiarkanmu menderita kerugian. Wu Manyu tersenyum menawan, saya akan mendengarkan pengaturan kakak senior. Ren Guhong segera mengeluarkan artefak ajaib giok dan membungkuk untuk hati-hati mengupas biji teratai. Saat itu terkelupas. Kilatan melintas di mata Wu Manyu. Dia tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya. Seberkas cahaya hijau melesat ke arah punggung Ren Guhong. Namun, Ren Guhong menangkisnya dengan pukulan backhand. Seolah sudah siap, dia memegang artefak ajaib bermotif kura-kura di tangannya. Seberkas cahaya hijau itu mengenai artefak magis dan menyegelnya. Kalau diperhatikan lebih dekat, itu adalah seekor ular berbisa hijau kecil yang meliuk-liuk. Adikku, bukankah mempermainkanku seperti ini agak tidak pantas? Ren Guhong berbalik sambil tersenyum setengah. Konon katanya, mereka yang bersekutu denganmu akan musnah atau menderita kerugian besar. Kakak senior mempercayainya sekarang. Wajah cantik Wu Manyu sedikit berubah. Dalam sekejap, dia kembali memperlihatkan ekspresi menawan, tersenyum manis. Kakak Ren, aku hanya bercanda denganmu. Wajah Ren Guhong berubah dingin. Dia mengepalkan kelima jarinya di sekitar artefak ajaib bermotif kura-kura. Ular kecil di dalamnya hancur menjadi daging cincang. Dia berkata dengan dingin, mengingat kau memberikan informasinya, aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, di tempat seperti ini, tidak akan ada yang tahu kalau aku membunuhmu. Senyum Wu Manyu menegang. Hatinya dipenuhi dengan keengganan. Perjalanan ini sungguh sia-sia. Mayat berdarah sialan. Mayat darah terkutuk. Mayat berdarah yang pantas menerima 1000 luka. Ini semua salah mayat darah ini karena telah merusak teratai darah jantung naga. Dia benar-benar membenci mayat berdarah ini. Oleh karena itu, dalam perjalanan kembali, dia dengan keras menendang mayat berlumuran darah itu di selangkangan. Retakan, itu bukan telur yang pecah. Seseorang tanpa sengaja menjepit kakinya, menjatuhkan batu dari dinding batu, dan menimbulkan suara. Siapa? Mata Wu Manyu menajam, melihat ke arah sumber suara. Ren Guhong menyipitkan matanya, saudara muda Jiang. Jiang Fan terbang kembali ke ruang makan dengan pedangnya dan kemudian berjalan kembali. Dia berpura-pura baru saja tiba pada saat ini. Ini aku, kakak senior Ren, kakak senior Wu, apakah kalian menemukan sesuatu di dalam? Ren Guhong menggelengkan kepalanya, tidak ada, semuanya dimakan oleh mayat darah. Benarkah begitu?
Jiang Fan pura-pura tidak mempercayainya, adik kecil akan pergi dan melihatnya sendiri. Jejak kakinya masuk ke dalam, dan dia segera berjalan keluar. Dia terus menusuk tubuh mayat darah itu dengan pedangnya, melampiaskan kekesalannya. Melihat adegan ini, suasana hati Wu Manyu yang tertekan membaik sedikit, dan dia mengejek. Bajingan kecil, ada kalanya kamu juga merasa frustrasi, ya. Sepertinya perjalananku tidak terlalu sia-sia. Melihat bajingan yang selalu menang ini dengan ekspresi frustrasi di wajahnya, dia merasa luar biasa nyaman. Uang tidak dapat membeli rasa frustrasi Jiang Fan. Hahaha. Jiang Fan menyimpan pedangnya dan berkata dengan suara berat, kakak senior Ren, kakak senior Wu. Apakah mayat darah itu benar-benar memakan semua biji teratai, tidak menyisakan satu pun? Ren Guhong menggosok hidungnya. Tiba-tiba dia merasa sedikit bersalah. Saudara muda baru ini, yang baru saja tiba di Paviliun Tianji, telah menyaksikan pengkhianatan hati manusia. Dia mengalami kenyataan hidup masyarakat yang keras. Dia benar-benar agak menyedihkan. Bab 762 Penyergapan Ye Bengxia. Tentu saja, menyedihkan, ya. Ren Guhong tidak akan pernah berbagi biji teratai. Dialah yang membunuh mayat berdarah itu, menggunakan begitu banyak jimat, dan bahkan kartu asnya. Mengapa dia harus berbagi dengan Jiang Fan? Sebenarnya tidak ada yang tersisa. Kami berdua juga sangat sedih. Ren Guhong berkata tanpa mengedipkan kelopak mata. Wu Manyu tentu saja tidak berani menyinggung Ren Guhong terlalu jauh. Dia cemberut, tidak memperlihatkannya. Jiang Fan berkata tanpa daya, baiklah, aku hanya mengambil kuncinya tanpa hasil apapun. Kalau begitu, ayo kita pergi cepat. Beberapa dari mereka mengangguk. Ren Guhong memperhatikan jejak kaki di tanah sepanjang jalan. Dia menemukan bahwa jejak kaki Jiang Fan memang berasal dari ruang makan. Jelaslah bahwa Jiang Fan terlalu takut untuk datang sekarang. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Wu Manyu begitu waspada terhadap anak ini. Anak ini mudah tertipu, bahkan pada tipuan sekecil apapun. Tepat saat itu, dia melihat kerangka di ruang makan telah dihancurkan oleh Jiang Fan. Matanya berkedip, saudara muda Jiang, apakah kau menemukan sesuatu pada kerangka itu? Jika dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan teratai darah jantung naga tadi, dia akan memeriksa kerangka ini secara menyeluruh. Wu Manyu melangkah maju dengan rasa ingin tahu dan mencari-cari di antara tumpukan tulang. Tetapi dia tidak menemukan apapun. Dia juga melihat Jiang Fan. Murid tua itu membersihkannya. Selain tulang, dia tidak meninggalkan apapun untuk kita. Jiang Fan berkata sambil mendesah. Terkait hal ini, Ren Guhong dan Wu Manyu tidak terlalu kecewa. Lagi pula, itu sudah dicari. Kemungkinan hilangnya harta karun itu sangat kecil. Baiklah, kalau begitu mari kita tinggalkan tempat ini. Itu semua tablet roh, cukup menyeramkan. Ren Guhong, dengan langkah ringan, memimpin keduanya keluar dari kamar rahasia. Di luar pintu batu, Ren Guhong menangkupkan kedua tangannya dan berkata, apa rencana kalian berdua selanjutnya? Jiang Fan memandang udara di sekitarnya dan berkata, kakak senior Wu. Apakah kamu masih memiliki alam rahasia? Adik muda bersedia menemanimu. Wus wus wus. Wu Manyu dengan cepat menjauh dari Jiang Fan sambil berteriak, menjauhlah dariku. Tidak ada hal baik yang pernah terjadi saat aku bersamamu. Jiang Fan tampak polos, apakah kau menyalahkanku karena kau kembali dengan tangan kosong kali ini? Wu Manyu tercekat dan tak bisa berkata apa-apa. Kali ini, Jiang Fan secara tak terduga tidak menimbulkan masalah apapun. Dia bahkan sedikit tidak terbiasa dengan hal itu. Pokoknya, menjauhlah dariku saja, huff. Suaranya perlahan menghilang di kejauhan. Ren Guhong menangkupkan kedua tangannya dan berkata, kalau begitu, kita bertiga akan berpisah di sini. Tetapi, tepat saat itu, tanah tiba-tiba bergetar. Tidak, bukan tanah yang berguncang. Sebaliknya, indera mereka terpengaruh oleh suatu kekuatan, yang menyebabkan getaran hebat. Tidak bagus. Ren Guhong berteriak pelan. Tidak peduli apapun itu. Berlari jelas merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Jiang Fan bereaksi lebih cepat, langsung mengaktifkan Cloud Shadow. Namun, dia baru saja naik ke udara. Dia ditarik mundur oleh kekuatan yang tak terbayangkan dan terbanting keras ke tanah.
Ren Guhong dan Wu Manyu juga mengerang kesakitan satu demi satu. Jelas, mereka semua telah menjadi korban. Tidak ada satupun yang lolos. Berdengung. Gelombang kejut yang memekakkan telinga muncul dari bawah tanah. Suatu formasi besar, berdiameter 10 zang, memancarkan cahaya kekuningan samar, perlahan menyala di bawah mereka. Dan ketika formasi diaktifkan, ketiganya langsung merasakan tubuh mereka ditarik oleh suatu kekuatan yang luar biasa. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Jimat tak berdebu di dada mereka adalah yang pertama menyerah pada tarikan itu, terpisah dari tubuh mereka satu demi satu. Sosok mereka bertiga pun terungkap. Pembentukan gravitasi. Formasi. Ye Bengxia, itu kamu. Formasi ini, hanya Ye Bengxia yang paling terampil dalam mengaturnya. Ren Guhong melihat sekeliling dan berteriak. Suara mendesing. Suara mendesing datang dari jauh. Itu adalah kursi Phoenix berukir giok yang terbang dari tanah. Beberapa formasi pengumpulan ki diukir pada kursi giok, menyebabkan ki spiritual berputar di sekitarnya. Ukirannya sangat indah, dengan 9 burung Phoenix yang tampak hidup, siap mengembangkan sayap dan terbang. Dan di kursi giok, duduklah seorang wanita ramping bergaun hitam. Kakinya yang ramping disilangkan dan bergoyang sedikit. Kadang-kadang, betisnya yang indah akan terlihat. Dia mengenakan sepasang sepatu bot panjang berwarna hitam, yang memancarkan cahaya gelap yang menyilaukan bahkan di dunia bawah tanah yang redup. Dia bersandar di kursi batu giok. Rambutnya yang hitam legam tergerai santai di belakangnya. Pada wajah berbentuk biji melon kelas atas, fitur-fitur yang sangat indah diukir. Tangan kanannya memegang penggaris giok putih, mengetuk pelan secara berirama pada kaki gioknya yang bundar dan menyerupai pilar. Tangan kirinya menopang pipinya yang cantik, sambil memperhatikan mereka dalam diam. Dia berbicara dengan suara dingin dan angkuh. Mayat berdarah di dalam sana menyulitkanmu, bukan? Wajah Ren Guhong menjadi gelap, bagaimana kamu tahu ada mayat berdarah di dalam? Ye Bengxia menatapnya dan berkata, karena aku sengaja membiarkan Wu Manyu mendapatkan buku petunjuk itu. Berita bahwa kunci itu ada padaku juga sengaja dibocorkan kepadamu. Ren Guhong langsung mengerti. Dia berkata dengan marah, semuanya itu gara-gara kamu. Kau sudah tahu tentang tempat ini, dan bahkan tahu ada mayat berdarah di sini, membuatnya sangat berbahaya. Jadi, kau membuat rencana agar orang lain mengambilkan teratai darah jantung naga itu untukmu. Dan yang harus kau lakukan hanyalah mendirikan formasi di luar pintu dan menunggu mereka keluar. Wu Manyu juga sangat kesal. Dia berkata dengan garang, Ye Bengxia, kau memanfaatkan kami. Wu Manyu yang mengaku pintar tidak tahan diperalat oleh orang lain. Ye Bengxia menatapnya dari atas. Sila dunia bawah tanah nomor 3, jauhi keserakahan, abstain from greed. Jika kamu tidak serakah, kamu tidak akan tertipu. Dia melompat turun dengan anggun. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia menatap mereka yang tergeletak di tanah dan tidak bisa bergerak. Serahkan teratai darah jantung naga. Mata Ren Guhong berkilat, dan dia berkata, mayat darah itu telah memakan semua teratai darah jantung naga. Kami juga tidak mendapatkannya. Ye Bengxia menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan sebutir biji teratai yang memancarkan cahaya hijau samar dari dadanya. Ia layu dan menguning. Namun, yang pasti itu adalah teratai darah jantung naga. Ada atau tidaknya, kita akan tahu jika kita mencobanya. Dua jari giok rampingnya, menjepit biji teratai, datang ke hadapan Ren Guhong. Teratai darah jantung naga layu tiba-tiba memancarkan cahaya hijau. Diringkas menjadi karakter, 1-1. Teratai darah hati naga dapat merasakan satu sama lain. Dan juga bisa merasakan jumlah pastinya. Berbohong tidak ada gunanya. Ye Bengxia tanpa ekspresi meraba dadanya dan mengeluarkan biji teratai darah hati naga itu. Tidak. Ren Guhong ingin menghentikannya. Tetapi dia bahkan tidak dapat menggerakkan satu jari pun, hanya dapat menyaksikan tanpa daya ketika benih teratai darah jantung naga itu diambil. Kali ini, dia benar-benar bertingkah bodoh, tanpa sengaja mengerjakan semua pekerjaan itu untuk orang lain. Kakak senior Ren. Suara marah Jiang Fan terdengar, bukankah kau bilang tidak ada lagi biji teratai darah jantung naga? Ini pertama kalinya saudara muda berada di paviliun Tianji, dan pertama kalinya aku menjelajah bersama saudara senior. Tertipu seperti ini.
Bagaimana kakak senior bisa menanggungnya? Ren Guhong tersenyum canggung, dan berkata dengan malu, saudara muda Jiang, saudara senior baru saja mencapai titik impas. Jika ada tambahan, saya pasti akan membaginya dengan Anda. Jiang Fan dengan dingin membalas dua kata padanya. Tidak tahu malu. Wajah tua Ren Guhong memerah, dan dia tidak berani berbicara lagi. Ye Bengxia tanpa ekspresi memegang teratai darah jantung naga dan datang ke hadapan Wu Manyu. Tidak perlu mengujiku. Benih teratai darah hati naga memang dimakan oleh mayat darah itu, hanya menyisakan satu. Wu Manyu mendengus. Ye Bengxia menatap biji teratai yang tak bereaksi di tangannya, matanya menampakkan kekecewaan. Hanya ada satu, yang mengejutkan. Tiba-tiba, dia menatap Jiang Fan yang sedang mencubit biji teratai, lalu berjalan mendekat. Jantung Jiang Fan berdebar kencang. Dia telah menaruh semua biji teratai itu di batu guntur surgawi. Dipisahkan oleh artefak penyimpanan spasial, seharusnya tidak dapat merasakannya, bukan? Namun untuk berjaga-jaga, dia masih mencoba meminta maaf, dengan mengatakan, kakak senior Ye, saya hanya lewat. Bab 763 membuat masalah bagimu. Ren Guhong juga berkata, Ye Bengxia, jangan buang waktu lagi. Kakak senior Wu bahkan tidak bisa mendapatkan biji teratai, apalagi kakak muda Jiang, seorang murid baru. Karena kau telah mengambil teratai darah jantung naga, cepatlah dan lepaskan kami. Saya mengaku kalah. Wu Manyu juga dengan marah berkata, Ye Bengxia, apakah kamu mendengarku? Jangan buang waktu. Namun, Ye Bengxia berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak butuhmu untuk memberitahuku bagaimana melakukan sesuatu. Lagi pula, murid baru ini sungguh luar biasa. Dia hampir lolos dari formasiku, jauh lebih kuat dari kalian semua. Ren Guhong menunjukkan sedikit keterkejutan, apakah teknik gerakan junior brother Jiang untuk melarikan diri begitu mengesankan? Dia hampir bisa melepaskan diri bahkan saat menghadapi formasi gravitasi. Wu Manyu mencibir, lebih dari mengesankan. Dapatkah kau percaya dia, di lapisan kedua pembentukan inti, bisa lolos dari pendeta ras iblis di lapisan ke-9 pembentukan inti? Ren Guhong sangat terkejut. Saudara muda Jiang ini memang sangat luar biasa. Pada saat ini, Ye Bengxia sudah tiba di depan Jiang Fan. Dia menatap biji teratai di tangannya. Benih teratai itu sangat tenang. Ia tidak merasakan kehadiran benih teratai lainnya. Hal ini membuatnya sedikit kecewa, sepertinya hanya ada satu. Jiang Fan juga diam-diam menghela napas lega, berkata, kakak senior Ye, aku baru saja mengatakannya. Saya hanya seorang murid baru yang lewat. Bagaimana mungkin aku bisa? Dia membuka mulutnya, tidak dapat berbicara. Mata Wu Manyu melebar sedikit demi sedikit. Ren Guhong juga tertegun di tempat. Bahkan wajah dingin Ye Bengxia menunjukkan sedikit keterkejutan. Karena, benih teratai itu diam. Itu bersinar. Kamu punya teratai darah hati naga. Wajah Ren Guhong menunjukkan ekspresi bingung. Dari mana Jiang Fan mendapatkan teratai darah jantung naga? Mungkinkah dia, seperti Ye Bengxia, memiliki benih teratai tua? Wu Manyu punya firasat buruk dalam hatinya. Dia menatap tajam angka-angka yang perlahan terbentuk pada biji teratai. Segera, angkanya muncul. 9. Itulah tepatnya 9 yang hilang dari teratai darah jantung naga itu. Pupil mata Wu Manyu menyempit tajam. Dia langsung mengerti, lalu berteriak marah, bajingan. Nyonya tua ini bertanya-tanya mengapa kamu begitu jujur kali ini. Jadi, saat kita bertarung dengan mayat darah, kau menyelinap masuk dan mengambil semua biji teratai kecuali satu. Ye Bengxia, lepaskan aku. Aku akan membunuh bajingan ini. Dada Wu Manyu terangkat hebat karena marah, dan dia berteriak dengan panik. Setelah Ren Guhong linglung beberapa saat, dia tiba-tiba bereaksi. Dia dengan marah berkata, Jiang Fan, kau sendiri yang menyembunyikan 9 biji teratai, dan aku hanya mengambil satu yang tidak kau inginkan. Namun kamu mengatakan aku menipu kamu, mengatakan aku tidak tahu malu. Siapa yang tidak tahu malu? Dan kau masih berani bertanya bagaimana aku bisa menyembunyikannya. Aku bertanya padamu, saat Wu Manyu dan aku bertarung sampai mati dengan mayat darah itu, kau malah kabur untuk memanfaatkannya. Bagaimana kamu bisa tahan terhadap hal itu? Dia akhirnya mengerti.
Mengapa Wu Manyu begitu waspada terhadap Jiang Fan? Karena, anak ini, dia sebenarnya bukan manusia. Sungguh menggelikan bahwa dia masih menganggap Jiang Fan tidak berbahaya, seorang saudara junior yang baik yang tidak menimbulkan masalah. Batuk-batuk. Jiang Fan terbatuk berat 2 kali. Wajah tuanya memerah saat dia berkata, kakak senior Ren, kakak senior Wu. Dengarkan kecanggihanku. Penjelasannya. Saya tidak diam-diam memetik biji teratai. Aku khawatir pertarunganmu dengan mayat darah itu akan secara tidak sengaja merusak teratai darah jantung naga. Jadi saya mengambil tindakan pemanenan protektif. Aku berencana untuk membaginya kepadamu secara diam-diam setelah kita meninggalkan dunia bawah tanah. Siapa yang tahu, kesalahpahaman seperti itu akan muncul. Petoy, petoy. 2 cipratan air liur keluar secara bersamaan. Ye Bengxia tertegun cukup lama. Dia benar-benar menipu 2 murid tua dengan sangat buruk. Kuncinya adalah, dia bisa merahasiakan semuanya dari mereka. Kalau saja dia tidak tiba-tiba bertindak, masalah ini mungkin akan tetap menjadi rahasia selamanya. Kamu benar-benar penuh kejutan. Ye Bengxia menatap Jiang Fan dari atas. Dia berkata, namun, terima kasih. Karena membawakanku 9 biji teratai yang tersisa. Dia berjongkok, hendak menggeledah tubuh Jiang Fan. Jiang Fan dengan cepat berkata, kakak senior Ye, jangan mencari. Bisakah saya mengeluarkannya sendiri? Ye Bengxia mengabaikannya sepenuhnya. Dia langsung meraih dadanya dan berkata dengan lemah. Jangan khawatir, saya hanya mengambil biji teratai. Aku tidak tertarik dengan barang-barangmu yang lain. Namun saat dia hendak meraihnya, dia menarik tangannya kembali seolah tersengat listrik. Jari telunjuknya tergigit sesuatu, dan darah merah mengalir keluar. Ye Bengxia mengerutkan kening, dan tanpa sadar mundur, apa isi dadamu? Apakah ada racun? Jiang Fan dengan halus memperhatikan arah mundurnya. Ketika dia mendapati dia berjarak kurang dari 10 kaki dari gumpalan tanah yang tidak mencolok. Tiba-tiba dia berteriak dengan suara rendah, meledak. Ledakan. Pil mayat harum yang terkubur di bawahnya tiba-tiba meledak. Gelombang kejut yang kuat menghancurkan sebagian prasasti formasi yang diukir di tanah. Hal ini menyebabkan formasi tersebut gagal seketika. Jiang Fan dan yang lainnya segera mendapatkan kembali kemampuan mereka untuk bergerak. Tetapi efek pil mayat harum jauh lebih dari itu. Kabut merah yang meledak langsung menyerbu ke arah Ye Bengxia, yang tidak jauh darinya. Siapa yang dapat mengantisipasi bahwa Jiang Fan telah membuat persiapan bahkan sebelum dia masuk? Ye Bengxia terkejut. Meskipun dia menghindar tepat waktu, dia masih menghirup sedikit kabut merah. Seketika kepalanya terasa pusing dan bengkak. Pemandangan di depan matanya menjadi kabur. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan tersandung ke arah kursi ukiran giok Phoenix. Dia berteriak dengan angkuh, berani sekali kau menyergapku. Tunggu saja. Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba, penglihatannya menjadi gelap. Jiang Fan lah yang mengeluarkan gada, sebesar 5 atau 6 zang, dan menghantamkannya dengan keras ke kepalanya. Gedebuk. Ye Bengxia, yang sudah pusing, tidak dapat menahan benturan seperti itu. Pandangannya langsung gelap dan dia terjatuh ke tanah. Sebelum kehilangan kesadaran, dia berkata dengan enggan, kamu. Tunggu saja. Menanggapinya, dia melancarkan serangan gada lainnya. Benar-benar membuatnya pingsan. Jiang Fan masih belum tenang, dan dengan wajah gelap, dia maju dan menendang perutnya. Itu karena kepo. Dia bisa saja menangani teratai darah jantung naga secara diam-diam, tanpa diketahui siapapun. Begitu wanita ini bergerak, dia langsung mengungkapnya. Membuatnya memprovokasi Wu Manyu dan Ren Guhong di saat yang bersamaan. Yang pertama baik-baik saja, rival lama, tidak masalah. Namun yang terakhir adalah salah satu dari 4 prodigi legendaris Paviliun Tianji. Apakah dia mudah tersinggung? Setelah mengalahkan Ye Bengxia, Jiang Fan dengan tegas menyimpan tongkatnya, dan tanpa menoleh ke belakang, melompat ke kursi Phoenix berukir giok. Dia langsung menyingkirkan kursi giok ini, dan mendengus. Anggap saja ini kompensasimu. Segera setelah itu, dia tidak berani menatap mata pembunuh Ren Guhong dan Wu Manyu. Dia langsung menggunakan Cloud Shadow dan menghilang dari pandangan mereka. Bajingan kau, nyonya tua ini akan melawanmu sampai mati. Wu Manyu bergegas mendekat.
Tanpa menghiraukan rambut dan roknya yang berantakan, dia mengejar jejak petir itu dengan gila-gilaan. Ren Guhong juga sangat marah hingga dadanya terasa seperti akan meledak. Brengsek! Seorang murid lama, dipermainkan oleh seorang pendatang baru. Ini keterlaluan. Dia mengambil kembali teratai darah jantung naga dari tangan Ye Bengxia dan dengan tegas mengejarnya. Berbicara tentang Jiang Fan, dia berteleportasi ke susunan teleportasi spasial yang mengarah ke tingkat bawah. Dia langsung memasuki lapisan ke-9. Begitu dia masuk, Yin Qi yang padat menyerbu ke arahnya, jauh lebih tebal dari Yin Qi pada lapisan ke-8. Jika terlalu lama tinggal di sana, akan membahayakan tubuh. Tidak heran Paviliun Tianji telah menetapkan batas waktu untuk setiap eksplorasi. Tempat ini tidak cocok untuk kelangsungan hidup manusia jangka panjang. Tiba-tiba, dia menyadari adanya fluktuasi yang cukup besar di akhir penglihatannya. Pikirannya langsung tergerak. Dia menggunakan teknik gerakannya dan bergegas mendekat. Baru ketika dia semakin dekat dia menyadarinya. Sekelompok orang dengan gencar menyerang benda bulat sehitam tinta. Sejumlah besar Yin Qi melonjak keluar dari bola itu. Mereka mencoba memaksa Yin Qi kembali ke dalam bola melalui serangan mereka. Namun efeknya minimal. Bola itu tumbuh semakin besar, melepaskan semakin banyak Yin Qi. Jiang Fan baru menyadarinya sekarang. Bola ini adalah bukaan spasial. Dan yang menyerang Yin Qi tidak lain adalah Sang Siqiu, Jian Linyuan, dan Leng Qingzu. Di bagian depan duduk seorang wanita kurus berusia 30-an, berpakaian sederhana. Dia harus menjadi tuan mereka. Dan juga guru nominal Jiang Fan, yang belum pernah ia temui, pelayan Yun Yang. Bab 764 menggoda sang guru. Pada saat ini, berurusan dengan Yin Qi cukup berat bagi mereka. Beberapa dari mereka telah membudidayakan teknik budidaya jenis api dan petir. Akan tetapi, ini bukanlah teknik kultivasi utama mereka, jadi kekuatan mereka tidak terlalu kuat. Pengaruhnya terhadap Yin Qi sangat terbatas. Kakak senior Jian, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah menghabiskan semua jimat kita, dan hanya mengandalkan teknik kultivasi kita pada dasarnya tidak bisa memaksa Yin Qi kembali. Jika semua Yin Qi di dalamnya bocor keluar, membuat lapisan ke-9 tidak dapat dihuni, kesalahan kita akan sangat besar. Leng Qingzu basah kuyup oleh keringat. Namun, dia tidak berani menghentikan gerakannya. Katanya dengan ekspresi cemas. Seorang anggota berkata dengan ekspresi tenang, mengapa Li Sangqiu belum datang? Saya menghubunginya beberapa waktu lalu, dan dia bilang dia akan segera tiba. Li Sangqiu merupakan salah satu dari 4 keajaiban mistis. Tim uji yang ia bangun sendiri merupakan tim yang terkuat saat ini. Alam terendah di antara bawahannya adalah lapisan ke-8 pembentukan inti. Sebagai pemimpin, dia bahkan telah mencapai kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Hanya berdasarkan alamnya saja, dia sebanding dengan 4 wakil Master Pavilion. Akan tetapi, dibatasi oleh tahun-tahun yang telah ia lalui dalam berkultivasi, pencapaian teknik kultivasi, pengalaman, dan sebagainya, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan para Master Pavilion tua yang telah berada di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti selama puluhan tahun. Meski begitu, ia jauh melampaui sebagian besar steward. Selanjutnya, dengan beberapa bawahan di lapisan ke-9 pembentukan inti dan lapisan ke-8 pembentukan inti. Kekuatan mengerikan dari tim 7 orang mereka tidak kalah dari 6 sekte tengah dan bawah dari 9 sekte. Jika mereka bersedia mengambil tindakan, memaksa Yin Qi kembali tidak akan terlalu sulit. Jian Linyuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, mereka tidak akan datang. Jika Yin Qi terhalang, ruang tersembunyi ini ditakdirkan mustahil untuk dijelajahi. Mereka tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkan mereka. Menyetujuimu hanyalah sebuah isyarat basa-basi, takut kau akan mengganggunya. Mendengar ini, hati semua orang tenggelam. Jian Linyuan menatap ke arah pelayan Yun yang berada di paling depan, dan berkata dengan tenang. Guru, kita harus mundur. Terus membuang-buang waktu adalah usaha yang sia-sia. Itu juga menguras kekuatan spiritual kita secara tidak perlu. Akan sangat merepotkan jika Yin Qi benar-benar meletus, dan kita bahkan tidak punya kekuatan spiritual tersisa untuk melarikan diri. Yun Yang mengangguk. Ayo mundur.
Jika Master Pavilion menyalahkan, saya akan bertanggung jawab. Sang Sikyu menunjukkan ekspresi mencela diri sendiri dan berkata, aku akan menanggung akibat dari tindakanku sendiri. Saya bertanggung jawab atas sumsum Yin yang saya hancurkan. Yun yang berkata tanpa ekspresi, kita bisa membicarakan ini saat kita kembali. Bersiap untuk mundur. Sang murid mengangguk. Tepat saat mereka hendak menghentikan pekerjaan mereka. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang mereka. Mengapa saya tidak mencobanya? Sebelum mereka bisa bereaksi. Sebuah telapak tangan yang berubah wujud menjadi petir, selebar sekitar 10 kaki, melewati kepala mereka dan menamparkan bukaan spasial tersebut. Kemanapun ia lewat, Yin Qi tersebar seluruhnya, seperti salju yang bertemu dengan api yang berkobar. Karena tidak ada Yin Qi yang keluar, bukaan spasial itu secara bertahap menyusut, akhirnya menutup sepenuhnya hingga tidak terlihat lagi. Sungguh metode kultivasi Dao petir yang dominan. Harus dikatakan bahwa metode kultivasi Thunder Dao ini telah dikultivasikan dengan sangat mendalam. Selain Master Pavilion, aku belum melihat siapapun yang bisa melepaskan kemampuan ilahi Dao petir sekuat itu. Semua orang bergumam karena terkejut. Mereka semua menatap dengan heran pada orang yang telah mengambil tindakan di belakang mereka. Begitu melihatnya, Jian Linyuan dan Leng Qingzu langsung menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Yun yang juga menoleh, cukup terkejut. Dia mengamati pemuda yang tidak dikenalnya itu dari atas ke bawah dan bertanya, murid siapakah kamu? Kemampuan ilahi Dao petirmu benar-benar mengesankan. Leng Qingzu berkata dengan gembira, Tuan, dia. Di tengah kalimatnya, pakaiannya ditarik oleh Sang Sikyu. Sang Sikyu memperlihatkan senyum nakal dan membuat gerakan menyuruh diam. Kemudian dia menatap kelima orang lainnya. Leng Qingzu segera mengerti. Apakah mereka bersiap untuk mempermainkan tuan mereka? Namun, dia juga menganggapnya lucu, jadi dia mengubah kata-katanya. Dia adalah teman yang kita temui di 9 sekte. Yun yang melotot padanya dan berkata, lalu mengapa kamu begitu bersemangat? Kupikir kau akan mengatakan dia adalah murid baruku, Jiang Fan. Kau membuatku bahagia tanpa alasan apapun. Dia hanya tahu dari Sang Sikyu bahwa murid yang diterimanya atas nama orang lain bernama Jiang Fan, seorang murid sekte King Yun, yang kultivasinya adalah inti pembentukan lapisan ke-6. Sejujurnya, itu sudah sangat bagus. Lagi pula, Leng Qingzu baru saja membuat terobosan ke lapisan ke-6 pembentukan inti. Jiang Fan yang memulai di lapisan ke-6 formasi inti jauh lebih kuat daripada fondasi murid lama. Hanya saja jika dibandingkan dengan pemuda di depannya, dia jauh lebih rendah. Di dunia bawah tanah, kemampuan ilahi yang selaras dengan yang sangatlah populer. Mereka bahkan lebih penting daripada alam kultivasi. Kemampuan ilahi Dao petir yang kuat milik pemuda ini tentu akan membuatnya terkenal di dunia bawah tanah. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Jiang Fan. Siapa guru Anda? Yun yang bertanya, bukan tanpa rasa iri, siapakah yang begitu beruntung mengangkatmu sebagai murid? Jiang Fan menggosok hidungnya. Dia menatap Leng Qingzu dan yang lainnya tanpa berkata apa-apa, yang tengah berusaha menahan tawa. Kalau kamu mau menipu Master, silakan saja. Tapi mengapa menyeretku ke dalamnya? Haruskah saya mengikuti tipuannya atau mengatakan yang sebenarnya? Mata cerah Sang Sikyu berubah, dan dia berkata, Guru, namanya Fan Jiang, dan dia adalah murid baru wakil Master Pavilion Chen. Yun yang menyadari hal itu dan berkata, kalau begitu, itu tidak mengejutkan. Penglihatan wakil Master Pavilion Chen selalu tajam. Ye Bengxia adalah seseorang yang dipilihnya dari antara para murid yang tidak disukai orang banyak. Hasilnya, dia menjadi pelopor, menjadi salah satu dari 4 keajaiban mistis, dan menjadi orang pertama yang mencapai terobosan menuju kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Sekarang dia telah memilih Fan Jiang, seseorang yang telah mencapai prestasi besar dalam kemampuan ilahi Dao Guntur. Itu benar-benar membuat orang iri. Jiang Fan menggerakkan sudut mulutnya. Para murid bekerja sama untuk menggoda guru mereka. Kalian mainkan permainan kalian. Karena dia tidak mengatakan apa-apa, jika hukuman dijatuhkan kemudian, hukuman itu akan jatuh pada kelompok murid yang tidak berbakti ini. Yun yang memandang Jiang Fan dan berkata, Fan Jiang, kamu telah banyak membantu kami. Aku akan memberimu hadiah.
Jiang Fan hendak menolak, tetapi dia samar-samar merasakan dua aura, satu di depan dan satu di belakang, dengan cepat mendekati lokasi ini. Dia cepat-cepat berkata, tidak perlu hadiah. Jika pelayan Yun yang benar-benar ingin berterima kasih kepadaku, bantu aku menghalangi kedua murid tua itu. Dia memandang ke arah ruang yang menghilang dan berkata, aku akan masuk dan bersembunyi sebentar. Bagaimana ruang ini dibuka? Jian Linyuan berkata dengan heran, kakak senior Fan Jiang, kamu mau masuk? Itu semua Yin Qi di dalam sana. Kemampuan ilahi Dao petirmu tidak dapat melindungimu selamanya. Akan selalu ada waktu di mana kemampuan itu benar-benar habis. Jiang Fan mendesak, saya punya metode sendiri. Tak berdaya, Jian Linyuan tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya padanya. Ini adalah ruang tersembunyi yang membutuhkan sedikit kekuatan spasial untuk mengaktifkannya. Saya tidak sengaja menggunakan sedikit kekuatan spasial saat melawan seseorang di sini, yang kemudian mengaktifkannya. Sambil berkata demikian, dia mengeluarkan jimat rusak yang berisi kekuatan spasial samar dan melemparkannya ke Jiang Fan. Jiang Fan berkata, terima kasih, kakak senior Jian. Merasakan kedua aura semakin dekat. Dia tidak berani berlama-lama, dengan tegas melemparkan jimat yang rusak itu ke depan, menghantam udara di depannya. Saat kekuatan spasial dari jimat yang rusak mengenai titik itu di udara, lubang hitam yang hilang muncul kembali. Lapisan petir melayang di tubuh Jiang Fan, dan dia langsung menyelam ke dalamnya. Sesaat kemudian, Ren Guhong dan Wu Manyu tiba di lokasi, wajah mereka gelap. Mereka menyapukan pandangan mereka ke seluruh area dari jauh, melihat bahwa itu adalah Yun Yang dan kelompoknya, dan tidak menemukan jejak Jiang Fan. Mereka dengan tegas berangkat mencari tempat lain dengan aura yang mengesankan. Mata Yun Yang menunjukkan keheranan, apa yang dilakukan Fan Jiang pada mereka. Sepertinya mereka menderita kerugian besar. Mungkinkah Wu Manyu, orang yang begitu licik dan cerdik, dan Ren Guhong, orang yang begitu kuat dan teliti, keduanya telah ditipu oleh Fan Jiang. Dia benar-benar punya beberapa trik tersembunyi. Membandingkannya dengan muridnya sendiri, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, murid yang baik selalu menjadi milik orang lain. Ayo pergi, kita harus kembali ke permukaan. Sebentar lagi, kita hanya perlu mendengarkan dengan jujur pengumuman dari Master Pavilion tentang penampilan luar biasa dari murid-murid sekte lain. Eksplorasi mereka kali ini hanya membuahkan hasil yang minimal. Daftar peringkat prestasi akan diterbitkan kemudian. Mungkin akan menampilkannya di dekat bagian bawah lagi. Bab 765 Pena Keputusan. Pergi sekarang. Sang Sikyu menunjuk ke ruang tersembunyi yang menghilang, Fan Jiang masih di dalam. Jangan khawatir tentang dia. Sekalipun dia bukan muridnya, dia tidak seharusnya meninggalkannya begitu saja, kan? Yun yang menepuk-nepuk kepalanya pelan, gunakan ini lebih sering. Dengan begitu banyaknya di antara kita, yang tinggal di sini, tidak pergi atau melakukan apapun. Apakah Ren Guhong dan Wu Manyu tidak akan curiga? Lagi pula, Fan Jiang, siapa yang bisa membuat mereka berdua begitu menderita, tentu bukan orang bodoh, kan? Karena dia berani masuk, dia pasti percaya diri. Kita harus segera pergi dan tidak menarik perhatiannya. Sang Sikyu ditegur habis-habisan hingga dia menjadi cemberut. Sambil cemberut, dia bergumam lirih, kau memarahiku. Kalau kamu baca buku, kamu malah lebih konyol dariku. Di dalam ruang tersembunyi. Begitu Jiang Fan masuk, dia merasakan Yin Qi yang sangat padat. Itu menyebar kemana-mana, berusaha mati-matian untuk menembus tubuhnya. Bahkan dengan petir yang melindunginya, dia tidak dapat memblokirnya sepenuhnya. Kadangkala, seberkas cahaya akan menembus tubuhnya, dan seperti cacing darah, ia akan dengan bersemangat menggali ke arah inti emasnya. Petir menyambar tubuh Jiang Fan dan segera memadamkannya. Tidak heran Li Sangqiu tidak mau datang. Dengan Yin Qi yang begitu padat, siapapun yang berada di bawah alam jiwa baru lahir tidak akan berguna di sini. Dia dengan tegas mengeluarkan kuali sungai pegunungan. Kuali kecil yang pecah, apakah kamu iga ayam atau paha ayam tergantung pada kinerjamu hari ini. Dia secara bersamaan mengaktifkannya dengan kekuatan spiritual. Pada saat yang sama, ia mengedarkan metode pemurnian Yin Course milik Sekte Yin Agung untuk mengendalikan Yin Qi di tempat ini. Di bawah operasi teknik budidaya,
Yin Qi yang besar berkumpul di kuali sungai pegunungan. Awalnya, tidak ada perubahan di dalam kuali. Karena Yin Qi semakin disempurnakan. Akhirnya, dinding bagian dalam kuali kecil itu mulai tertutup kabut air hitam pekat. Kemudian ia mengembun menjadi titik-titik air, yang kemudian berkumpul di dasar kuali untuk membentuk genangan cairan. Saat cairan itu membesar, perlahan mendekati mulut kuali, cairan itu hampir meluap. Jiang Fan mengerutkan kening, kuali ini berguna. Tapi itu terlalu kecil. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Tidak dapat menampung banyak. Pada saat ini, kuali sungai pegunungan tampaknya memahami kata-kata Jiang Fan. Begitu dia selesai bergumam, ia tumbuh satu ukuran lebih besar dari udara tipis. Ketika cairan itu hendak meluap lagi, ia membesar satu ukuran lagi. Proses ini berulang. Ketika Yin Qi dalam ruangan telah sepenuhnya dibersihkan, kuali sungai gunung mini telah tumbuh setinggi 2 kaki. Itu diisi dengan Yin Qi cair berwarna hitam pekat, seperti tinta. Dan itu cepat mengembun. Jiang Fan menatap kuali sungai gunung dengan heran, kuali ini bernama Sungai Gunung. Mungkinkah ia dapat tumbuh tak terhingga besarnya dan memuat seluruh gunung dan sungai? Mendesis-mendesis. Tak lama kemudian, terdengar suara gesekan dari dalam kuali. Itu adalah Yin Qi cair yang mulai mengembun menjadi batu seukuran kepalan tangan. Batu-batu itu kemudian dengan cepat mengembun. Akhirnya, yang tersisa hanyalah benda tipis, hitam, menyerupai serpihan, berukuran sekitar setengah kuku ibu jari. Ini seharusnya sumsum yin yang disebutkan Sang Sikyu. Jiang Fan mengeluarkan selembar kain lembut dan membungkusnya dengan hati-hati. Benda ini sangat rapuh, dan sentuhan saja dapat dengan mudah menyebabkannya meletus menjadi Yin Qi seperti sebelumnya. Nanti aku tanya ke orang lain apakah itu berharga. Setelah menyimpan kapas, dia akhirnya punya waktu untuk melihat-lihat. Tempat ini tampaknya adalah kamp militer. Berbagai dokumen yang telah membusuk menjadi lumpur berserakan di tanah. Di kedua sisi terdapat 7 atau 8 sisa kerangka garda berbaju besi. Dan di atas meja paling depan, berbagai barang ditumpuk sembarangan. Dokumen. Jiang Fan dengan rasa ingin tahu melangkah maju, bersiap untuk mengambilnya dan melihatnya. Namun getaran tanah yang disebabkan langkah kakinya langsung menguapkan dokumen-dokumen tersebut. Ini, jejak penyesalan terpancar di mata Jiang Fan. Segera setelah itu, dia berjalan menuju pengawal berbaju besi. Dia hendak menggeledah mayat itu. Namun begitu dia menghunus pedang ungunya, bahkan sebelum menyentuh baju zirahnya, kilatan pedang yang tajam menjadi sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Tulang-tulang di dalamnya hancur seketika. Baju zirah berat di badan itu, tanpa penopang, ikut jatuh ke tanah, menimbulkan suara berdentang. Suara samar ini secara langsung memicu serangkaian reaksi berantai. Mayat-mayat yang jauh, dokumen-dokumen yang berserakan, senjata-senjata yang berserakan, meja komandan, dan seterusnya. Semuanya hancur. Butuh beberapa saat hingga keributan itu mereda. Dia mengibaskan debu di depannya, tampak tak berdaya. Sebenarnya, sudah berapa tahun ruang ini ada? Benda-benda di dalamnya sangat rapuh. Setelah debu mereda, melihat sekeliling, semuanya hancur. Tidak ada satu barang pun. Tatapan mata Jiang Fan tiba-tiba tertuju. Dia melihat sebuah kuas, masih utuh, di tengah reruntuhan meja yang hancur. Sebenarnya itu belum membusuk. Dia melangkah maju dan dengan hati-hati mengambil sikat dari tumpukan batu. Rasanya sangat berat di tangannya. Meskipun panjangnya hanya 1 kaki, beratnya terasa seperti 1000 pon saat dipegang. Gagang kuasnya hitam pekat, dengan ukiran karakter Gou Jue di atasnya. Kepala sikat, terbuat dari bahan yang tidak diketahui, diwarnai dengan tinta merah tua. Meski sudah lewat bertahun-tahun, tinta merahnya masih tetap cemerlang seperti sebelumnya. Dia dengan penasaran mengambil kuas dan mencoba menuliskan karakter, saya, di tanah. Hal yang aneh adalah, kuas di tangannya mulai menulis karakter-karakter lain tanpa terkendali. Pukulan pertama adalah, 1, Wan. Pukulan kedua adalah, Pai, tebasan. Pukulan ketiga adalah, Fu, kail. Goresan keempat adalah, horizontal. Hati Jiang Fan tersentak. Ini adalah bagian kiri dari karakter, kematian. Dia segera mengangkat kuas itu. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari seluruh tubuhnya lemah dan tak berdaya.
Dia menjatuhkan diri ke tanah. Ketika melihat ke dalam, dia bahkan lebih terkejut lagi. Di dalam inti emasnya, isinya kosong. Tidak ada sedikit pun kekuatan spiritual yang tersisa. Di sekujur tubuhnya, hanya tersisa sedikit Void Flow Thunder Force. Dia berkeringat dingin. Dia hanya menulis setengah karakter, kematian, dalam satu tarikan napas saja. Itu telah menghabiskan seluruh kekuatan spiritualnya dan menghabiskan 90% kekuatan fisiknya. Ada apa dengan sikat ini? Telapak tangan Jiang Fan kini lemah, dia hampir tidak mampu memegang kuas. Dia melihat lagi pada karakter, Gou Jue, pada gagang kuas. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia mengerti jenis pena apa ini. Pena Gou Jue yang mengeksekusi penjahat. Ketika beberapa narapidana hukuman mati, setelah melalui serangkaian persidangan, akhirnya dijatuhi hukuman eksekusi. Otoritas tertinggi akan menggunakan pena merah untuk menggambar kait setelah nama mereka. Pena ini, seharusnya adalah pena Gou Jue yang khusus digunakan untuk menghukum penjahat. Menulis hanya setengah dari karakter, kematian, telah hampir menguras habis tenaga Jiang Fan. Jika dia selesai menulisnya, Jiang Fan mungkin akan langsung menjadi mayat kering di tempat. Jika karakter, kematian, itu digenapi dan ditimpakan kepada seseorang, bukankah itu sama saja dengan mengutuk orang tersebut? Apakah orang itu akan mati seketika? Secercah kegembiraan bersinar di matanya. Dia samar-samar menduga bahwa dia telah memperoleh kartu truf yang sangat merusak. Namun, ia harus segera meningkatkan kultivasinya. Kekuatan spiritualnya saat ini tidak cukup untuk melepaskan kekuatan Gou Jue pena ini. Dia menyimpan pena itu di dalam batu guntur surgawi. Dia segera duduk bersila, perlahan-lahan memulihkan kekuatan spiritual dan kekuatan fisiknya. Pada saat ini, di pintu masuk ruang yang telah dilaluinya, terdengar suara robekan samar, seperti celah spasial yang dibuka oleh seseorang. Teriakan pelan segera menyusul. Apakah ada seseorang di dalam? Seluruh tubuh Jiang Fan gemetar. Dia segera menoleh untuk melihat, waspada. Itu adalah seorang wanita berpakaian putih bagaikan salju, dengan rambut bagaikan air terjun, dan wajah yang cantik dan halus. Dia membawa aura yang jauh, seolah-olah dia bukan berasal dari dunia fana. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Jiang Fan mengira dia telah melihat permaisuri Yunxia. Temperamen dan pesonanya terlalu mirip. Siapa kamu? Jiang Fan mengamatinya. Secercah kekaguman muncul di matanya. Wanita berpakaian putih itu membungkuk lembut dan berkata, saya adalah pelukis hati. Saudara muda juga merupakan murid Paviliun Tianji, kan? Memang, dia adalah murid wanita Paviliun Tianji. Jiang Fan mengangguk diam-diam. Harus dikatakan, Paviliun Tianji benar-benar memiliki banyak keindahan. Ye Bengxia sebelumnya cukup memukau, dan pelukis hati saat ini pun tak kalah memukau. Dia dengan waspada melihat pintu masuk spasial di belakangnya, berkata, apakah kakak senior pelukis hati sendirian? Pelukis hati memberinya senyuman lembut, meyakinkannya. Saya selalu menjadi serigala penyendiri. Adik kecil, tidak perlu khawatir. Jiang Fan mengangguk sedikit. Tapi tiba-tiba, dia teringat sesuatu, dan tanda peringatan segera muncul di hatinya. Tidak, wanita ini berbohong. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?